benih yang sudah tertanam dalam hatinya. Apa yang dikasih Tuhan, 2 tahun tidak terasa ternyata benih itu bertumbuh. Tepat tadi malam tanggal 4 April 2020, malam minggu, dia datang sendiri ke saya berkata, "Om, saya ingin mencari Tuhan dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi." Saya katakan, wow, puji Tuhan, itu sangat luar biasa. Dan hari ini dia sudah mengalami kebebasan, kelepasan. Yang proses dia untuk menerima Yesus tidak gampang, sebab selama ini dia sudah terikat dengan berbagai macam roh jahat ya, mulai dari kebencian, dendam, akar pahit. Untuk supaya dia bisa melampiaskan rasa dendamnya terhadap orang-orang yang dia benci, dia belajar ilmu sakti ya, yang ada banyak jenis-jenisnya yang tidak perlu kita sebutkan nama-namanya, sebab itu bisa merusak nama baik satu organisasi. Jadi itu saya berkata bahwa dengan ilmu-ilmu yang dia miliki itu ternyata membuat dia semakin merosot kehidupannya, baik secara mental dan secara rohani dan juga jasmani. Puji Tuhan, mulai tadi malam sampai hari ini saya layani beliau dan dia mengalami pemulihan. Tepat tadi sebelum kita menyaksikan video ini, mungkin 5 menit yang lalu, dia juga dilepaskan dari roh jurus-jurus yang sudah mengikat dia selama ini di dalam tubuh dan dagingnya, yang sangat mengganggu kehidupannya, merusak damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada dia ya. Jadi bagaimana perasaan kamu sampai saat ini setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lega karena hati ini tenang setelah Tuhan memanggil saya ke sini, menyenangkan secara tersembunyi di badan sendiri. Sudah dipanggil terus. Ternyata kalau kita di dunia ini nggak perlu mencari dunia, nggak ada gunanya. Yang penting itu mencari Tuhan. Itulah yang luar biasa itu. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus. Mulai saat ini aku cinta Tuhan Yesus dalam hatiku, jiwa dan ragaku. Aku siap untuk Tuhan Yesus. Nyawa aku siap berkorban dengan Yesus. Karena Yesuslah yang membawa aku ke surga dengan lewat kematian. Aku yakin mulai hari ini Yesuslah sang juru selamatku. Amin. Ya. Dan luar biasa teman-teman saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Laik Simamora ini dia dulu pernah terikat juga dengan rokok. Dia hanya berkata 3 kali, "Hai lidah, saat kau menghisap rokok meriang. Hai lidah, kalau kau merokok meriang." Ketiga kali dia berkata, maka badannya pun menjadi meriang semua. Akhirnya dia buat keputusan untuk tidak merokok lagi. Ini luar biasa. Jadi kita pun, kalau kita punya niat untuk melepaskan rokok yang terikat dengan kita, karena itu adalah satu zat yang tidak berguna yang kita isap, sebenarnya membunuh tubuh kita secara perlahan. Dan dalam arti bait Allah, tubuh kita adalah bait Allah, sehingga seringkali kita nggak sadar merusak bait Allah. Bagaimana roh Allah mau berdiam dalam tubuh kita, sementara kita seringkali membakar tubuh Allah itu, bait Allah itu, dengan asap yang tidak berguna, bahkan dengan zat-zat yang tidak penting. Laik Simamora dia melakukan yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada lidahnya dengan tegas, setiap kali kau mengisap rokok lidah, dia katakan pada tubuhnya meriang. Dan perkataan itu dengan yakin dia sampaikan. Lalu ketiga kali akhirnya meriang ya. Jadi setelah itu kamu lepaskan rokok. Langsung lepaskan rokok. Jadi ini bukan niat lagi untuk mencoba, cuman ngetes, rasa itu nggak ada lagi sampai sekarang. Tes sekali nggak ada lagi, tes 2 kali nggak berasa lagi, nggak ada artinya lagi. Wah, luar biasa. Iya. Langsung lepas, nggak ada niat sampai sekarang. Oh, puji Tuhan ya. Lepas. Jadi untuk ini pun untuk kawan-kawan yang di luar sana, kalau memuji Tuhan, pujilah yang benar-benar. Dunia ini sebentar, bertobatlah, waspadalah, dan akuilah dosanya. Itulah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Jadi kerajaan Allah sudah dekat. Ini banyak sudah tanda-tanda akhir zaman ya. Jadi
Jangan kita menyia-nyiakan hidup kita. Mari kita manfaatkan kesempatan hidup ini untuk mencari Tuhan, mencari kehidupan yang kekal itu. Mungkin sampai di sini dulu sharing kita, atau saling bagi berkat. Ya, terima kasih Like Simamora yang sudah mau sharing sedikit tentang kehidupannya, bagaimana Yesus sudah pulihkan hidupnya. Udah boleh. Ya, Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hidup terus dalam Tuhan, maju terus. Hidup terus dalam Tuhan, maju terus untuk Tuhan. Amin, amin. Wow, amazing. Ya. Hari ini dia sudah punya kalimat-kalimat yang membangun kita dalam Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Saya Pastor Sam. Like Simamora. Halo.